Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Usshulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Halaman 76. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, "Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimina wa qad kanu ijtama'u alaihi wa aqarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kana birridha aw bil ghalabati." Orang yang kharaja di sini artinya memberontak. Karena orang yang memberontak itu keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya. Orang yang memberontak kepada pemimpin dari para pemimpin kaum muslimin, padahal mereka sebelumnya telah ijtama'u, telah bersepakat untuk mengangkat dia sebagai pemimpin, dan mereka telah mengakui si pemimpin tersebut adalah orang yang mengampu khilafah. Bi ayyi wajhin kana, dengan cara apapun, baik birridha, baik dengan keridhaan dari masyarakatnya, au bil ghalabati, atau dengan adanya penguasaan. Sebagaimana sudah kita jelaskan, bahwasanya ketika ada kaum muslimin menginvasi kaum muslimin yang lain, atau ada sekelompok orang yang mengkudeta pemimpinnya, maka ini caranya keliru. Namun ketika mereka berhasil menguasai pemerintahan, maka yang menguasai ini, yang berhasil menguasai ini, dia menjadi ulil amri yang wajib untuk ditaati. Jadi kata beliau, baik dengan ridha atau dengan adanya ghalabah, adanya penguasaan, adanya pengambil alihan kekuasaan. Faqad syaqqa hadzal khariju asal muslimina. Maka orang yang memberontak kepada pemimpinnya tersebut, dia telah merusak tongkat dari kaum muslimin. Artinya merusak persatuan kaum muslimin. Kita lihat penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili. Beliau mengatakan, "Dzakara al-mu'allifu hukmal khuruji 'ala al-wulati wa annahu minal muharramati." Penulis yaitu Imam Ahmad menyebutkan tentang hukum memberontak kepada ulil amri, dan beliau menjelaskan bahwasanya hukumnya adalah muharramat, hukumnya haram. Faman kana lahu imamun wa salatatun wa wilayatun wa kharaja alaihi kharijun. Maka barang siapa yang memiliki pemimpin, dan pemimpin ini memiliki salatah, memiliki kekuasaan terhadap militer, dan memiliki wilayah, punya daerah kekuasaan, kemudian ada orang yang memberontak kepada dia, kepada si pemimpin ini, fa innahu yajibu kafu dzalikal khariji bima nastati'uhu. Maka wajib bagi kita untuk mencegah, untuk menahan orang yang memberontak ini, linakuna ummatan wahidatan, agar kita menjadi umat yang satu, artinya agar terjalin persatuan kaum muslimin. Walau hasala minal imami al-awwali ma hasala min naqsin wa ma'siyatin. Walaupun memang terkadang terjadi pada diri pemimpin yang pertama, terjadi pada dirinya naqsin, kekurangan, atau terjadi pada dirinya maksiat. Fa in hadza la yujizul khuruj alaihi. Maka adanya kekurangan tersebut tidak membuat menjadi boleh untuk melakukan pemberontakan kepada sang pemimpin. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yukrihuhu fala yanza'anna yaddan min ta'atin." Barang siapa yang melihat pada diri pemimpinnya sesuatu yang membuat dia tidak suka dengan pemimpinnya, maka janganlah lepaskan tangan ketaatan dari pemimpinnya. Fa inna man naza'a yaddan min ta'atin laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadbanu. Karena barang siapa yang melepaskan tangan ketaatan dari pemimpinnya, kemudian dia meninggal, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepada dia. Dan hadis ini sudah kita sebutkan kemarin. Maka di antara akidah Ahlussunnah adalah terlarangnya melakukan pemberontakan kepada ulil amri, walaupun dengan alasan ulil amri itu melakukan kezaliman atau melakukan maksiat. Ini adalah akidah Ahlussunnah. Karena yang membolehkan untuk memberontak kepada ulil amri dengan alasan ulil amri itu berbuat zalim atau berbuat maksiat, itulah manhajnya Mu'tazilah dan Khawarij. Dan disinilah pembedanya.
Karena melakukan pemberontakan kepada ulil amri yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang adil, maka tentu semua orang berakal, semua orang yang di atas kebenaran maupun orang yang sesat tentunya tidak akan menghalalkan perbuatan seperti ini. Memberontak kepada ulil amri yang saleh dan adil. Tidak ada yang menghalalkan seperti ini. Maka yang menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah adalah ketika menyikapi ulil amri atau pemimpin yang zalim, ulil amri yang berbuat maksiat, yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ahlus Sunnah meyakini tetap tidak boleh memberontak, dan mereka menjaga persatuan kaum muslimin, dan mereka menjaga darah kaum muslimin. Dan Ahlul Bid'ah diantaranya Mu'tazilah dan Khawarij, mereka meyakini boleh ketika ulil amri zalim atau bermaksiat. Kemudian Syarih mengatakan, man kharaja ala imamin minal a'immati wa qad kana an-nasu ijtama'u wa aqarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kana bil ridha aw bil ghalabati fa innahu yakunu hadzal khariju qad syaqqa asal muslimina. Ini perkataan Imam Ahmad, tadi sudah kita terjemahkan ya. Fal khuruju 'ala al-a'immati wal wulati bid'atun wa ma'siyatun. Maka memberontak kepada para imam, kepada para pemimpin dan juga kepada para wulat, para ulil amri. Ini adalah perbuatan bid'ah dan perbuatan maksiat. Perhatikan, beliau katakan ini perbuatan bid'ah. Kenapa disebut sebagai perbuatan bid'ah? Karena orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada ulil amri, mereka merasa sedang beribadah. Mereka merasa sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka merasa sedang melakukan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Oleh karena itu, perbuatan seperti ini termasuk kebid'ahan. Karena dia adalah ibadah dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa huwa fi nafsil waqti laisa ala haddi syari'ati. Dan di saat yang bersamaan, perbuatan seperti itu, memberontak kepada ulil amri, juga tidak sesuai dengan petunjuk dari syariat. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى الْوُلَاةِ وَيَسْفِكُونَ الدِّمَاءَ وَيَسْتَبِحُونَهَا لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الشَّرِيعَةِ الْبَتَّةَ. Maka mereka orang-orang yang suka memberontak kepada ulil amri, dan mereka membuat tertumpahnya darah kaum muslimin, dan bahkan seolah-olah mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mereka tidak berada di atas petunjuk syariat sama sekali. Kalau qaddara anna hadha syakhsa hala khurujihi mata fa inna naqulu hina idzin bi annahu qad mata mitatan jahiliyatan. Dan andaikan orang yang seperti ini, orang yang memberontak kepada ulil amrinya, ketika dia sedang melakukan pemberontakan, mata, dia meninggal, maka kita katakan dalam keadaan tersebut dia matinya dalam keadaan jahiliyah. Dan sebetulnya ini bukan pendapat dari Syekh Sa'ad Asy-Syafri, namun beliau hanya membahasakan hadis. Banyak sekali hadis yang mengatakan demikian. Orang yang memberontak kepada ulil amri kemudian dia meninggal, maka dia meninggalnya jahiliyah. Yang antaranya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kariha min amrihi syai'an falyasbir 'alaihi." Orang yang tidak suka kepada pemimpinnya dalam suatu hal, maka hendaknya dia bersabar. Fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja minas sultan shibran famata alaihi. Karena tidak ada orang yang melakukan pemberontakan kepada sultannya, kepada pemimpinnya, walaupun satu jengkal, kemudian setelah itu dia mati, illa mata mitatan jahiliyatan, kecuali dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis-hadis seperti ini banyak sekali, tidak hanya 1-2 hadis. Nah, sekarang apa yang dimaksud mati dalam keadaan jahiliyah? Kita lihat catatan kaki nomor 2. Qala Nawawi fi syarhihi ala Muslimin. Al-Imam An-Nawawi beliau menjelaskan dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Ai ala sifati mautihim min haitsu hum fawda la imama lahum. Maksudnya sifat matinya mereka seperti sifat matinya orang-orang jahiliyah. Min haitsu hum fawda, yaitu mereka mati dalam keadaan kacau balau. La imama lahum, tidak memiliki pemimpin. Dan disebut jahiliyah adalah masa-masa ketika Islam belum datang, ketika Rasulullah SAW belum diutus. Itu namanya masa jahiliyah. Dan di masa jahiliyah orang-orang itu bercerai-berai dalam kekacauan karena mereka tidak memiliki satu pemimpin
yang menyatukan mereka. Mereka terdiri dari kabilah-kabilah, suku-suku. Yang masing-masing kabilah-kabilah ini, suku-suku ini saling merasa bangga dengan sukunya dan kabilahnya. Dan sering sekali terjadi peperangan di antara mereka. Bahkan terjadi peperangan karena masalah-masalah sepele. Sehingga mereka dalam kekacauan yang luar biasa. Inilah keadaannya orang-orang jahiliyah. Jadi, kata Al-Imam Nawawi, maksudnya mati dalam keadaan jahiliyah, artinya sifatnya sama seperti orang-orang jahiliyah. Wa qala Ibnu Hajarin fil Fathi. Kemudian Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau menjelaskan, wal muradu bil mitati al-jahiliyati wa hiya bi kasril mimi. Yang dimaksud dengan al-mitatu al-jahiliyatu, yang beliau katakan, kata Ibnu Hajar, cara bacanya dengan mengkasrah mim. Jadi cara bacanya mitatan. Ya, di hadis cara bacanya mitatan, bukan maitatan. Halatal mauti ka mauti ahli jahiliyati. Maksudnya mereka ketika mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Ala dhalalin wa laysa lahu imamun muta'un. Mereka mati di atas kesesatan dan mereka mati dalam keadaan tidak memiliki imam yang ditaati. Ya, karena orang yang memberontak tadi, dia merasa pemimpinnya atau ulil amrinya bukan imam dia, bukan pemimpin dia, sehingga dia mati dalam keadaan tidak memiliki imam menurut dia. Li'annahum kanu la ya'rifuna dzalika, karena mereka tidak mengakui kepemimpinan dari ulil amrinya. Walaysa al-muradu annahu yamutu kafiran bal yamutu 'asiyan. Dan bukan maksudnya orang yang melakukan seperti itu dia matinya dalam keadaan kafir. Namun maksudnya mereka mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Intaha kalamhu, sampai sini penjelasan dari Ibnu Hajar. Kemudian kita kembali ke matan. Wala yahallu qitalus sultani. Dan tidak halal untuk memerangi sultan, memerangi pemimpin, memerangi ulil amri. Walal khuruju alaihi li ahadin minan nas. Dan tidak halal untuk memberontak kepada pemimpin siapapun itu. Faman fa'ala dzalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariqi. Barang siapa yang melakukan hal seperti itu tadi memerangi pemimpin atau memberontak kepada pemimpin, maka dia adalah mubtadi', dia adalah ahlul bid'ah. Ingat ya, ini perkataan Al-Imam Ahmad. Dia adalah ahlul bid'ah dan dia tidak di atas sunnah dan tidak di atas jalan yang benar. Dan dari perkataan beliau ini kita juga bisa simpulkan bahwasanya memberontak ini bisa dalam dua bentuk. Memberontak kepada ulil amri ada dua macam. Yang pertama pemberontakan dengan mengangkat senjata. Karena kata beliau tadi, la yahallu qitalus sultan, qital, dengan mengangkat senjata. Dan yang kedua adalah memberontak dengan tanpa mengangkat senjata, yaitu dengan memprovokasi masyarakat, dengan mencela ulil amri di publik, mengompori masyarakat untuk membenci pemimpinnya, mengajak masyarakat untuk tidak perlu taat kepada pemimpinnya. Ini termasuk memberontak tanpa mengangkat senjata. Jadi ada dua macam. Kemudian kita baca penjelasan dari syarih. Qala al-muallifu wa la yahillu qitalu sultani balil wajibu nusratu sultani wa i'anatuhu fala yajuzu li ahadin ay yakhruja an hadhihi al-wulati. Bahkan yang wajib adalah hendaknya kaum muslimin itu membantu pemimpinnya, wa i'anatuhu, dan juga menolongnya, membelanya, tentunya dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Fala yajuzu li ahadin ay yakhruja an hadhil ulat. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk memberontak dari ulil amrinya. Falau qaddara anna insanan kharaja 'alaiha fa huwa mubtadi'un 'ala ghairi sunnati wa tariqati. Andaikan ada orang yang dia memberontak kepada pemimpinnya, maka orang ini adalah murtadi, ahlul bid'ah, dan dia tidak di atas sunnah, dan dia tidak di atas jalan yang benar. Wa qad khalafa maqsud asy-syari'i fi tahqiqil amni bisultani. Dan dia telah menyelisihi tujuan syariat, yaitu untuk mewujudkan keamanan yang diatur, yang dijaga oleh adanya sultan. Jadi syariat itu memiliki hikmah ketika memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri dan melarang kita untuk memberontak, yaitu untuk menjaga keamanan dan menjaga darah kaum muslimin. Dan yang bisa menjaga keamanan, menjaga darah kaum muslimin, dia adalah ulil amri. Karena ketika tidak ada ulil amri, tidak ada pemimpin, maka orang akan berkotak-kotak, orang akan bergolong-golongan.
dan masing-masingnya akan merasa berkuasa. Yang terjadi adalah pertumpahan darah. Dibutuhkan satu pemimpin yang menyatukan semuanya. Li'anna qitalahu qad yakunu sababan lil ifsadi fil ardi wa qatlin nas. Karena memerangi ulil amri akan menjadi sebab terjadinya kerusakan di atas muka bumi dan akan menjadi sebab terbunuhnya manusia. Wa dzalika ayqabila as-sultanu al-qitala bil qitali. Wa bihadza tahsulu al-fawda wal ifsadu fil ardi. Yaitu ketika pemimpin membalas qital, pemberontakan yang dilakukan kepadanya dengan qital lagi. Yaqabil al-qital bil qital. Membalas pemberontakan dengan memerangi pemberontaknya. Ketika yang memberontak adalah masyarakat luas, masyarakat banyak, orang banyak, maka yang terjadi adalah pemerintah akan memerangi masyarakatnya. Waliyadzubillah. Wa bihadza tahsulul fawda. Maka ketika terjadi seperti ini, yang terjadi adalah fawda, kekacauan, chaos, wal ifsad, dan juga kerusakan di muka bumi. Tentunya kita semua tidak inginkan keadaan seperti ini. Ketika terjadi chaos seperti ini, kita tidak bisa lagi beribadah dengan leluasa. Tidak bisa lagi belajar, anak-anak kita tidak bisa belajar ke sekolah. Kita tidak bisa berdagang, tidak bisa berusaha bekerja, tidak bisa berdakwah, tidak bisa bersilaturahmi, tidak bisa berbakti kepada orang tua. Ketika terjadi kekacauan seperti ini. Waliyadzubillah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah ta'ala firman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak di muka bumi setelah Allah berikan perbaikan di muka bumi. Surat Al-A'raf ayat 56. Wa yaqulu subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan melakukan pemberontakan termasuk tolong-menolong dalam permusuhan. Surat Al-Maidah ayat ke-2. Maka perhatikan, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj salaf, itu menjaga stabilitas keamanan negeri. Mengajak untuk menjaga stabilitas keamanan negeri. Berbeda dengan ahlul bidah, manhaj yang menyimpang, mereka membawa kepada kekacauan, membawa kepada tertumpahnya darah kaum muslimin. Fasabru ala adahum aula minal khuruji alaihim wa muqatalatihim. Maka bersahabat terhadap gangguan dari pemerintah, dari ulil amri, andaikan ada. Itu lebih aula, itu lebih utama, itu lebih mending, itu masih lebih baik minal khuruji alaihim, daripada melakukan pemberontakan kepada mereka atau memerangi mereka. Wa hadza min bab irtikabi akhaffi ad-dararaini li daf'i a'lahuma. Dan mereka mengambil bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya, li daf'i a'lahuma, untuk mencegah bahaya yang lebih tinggi, yang lebih bahaya. Wa hiya qaidatun 'inda ahli sunnati wal jamaati, dan ini adalah kaidah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita lanjutkan baca matan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wa qitalul lususi wal khawariji jaizun. Dan memerangi lusus itu artinya perampok. Memerangi perampok dan juga memerangi kaum khawarij, hukumnya boleh. Syarih mengatakan, ba'dun nasi tawaqqafa fi qitalil khawariji wa dhanna anna an-nususa asy-syar'iyyata allati ja'at bitahrimi qital muslimin tashmalu hadhihi al-mas'alata. Sebagian orang tawakuf, sebagian orang diam, tidak mau memerangi khawarij, dan mereka menyangka bahwasanya dalil-dalil syar'i yang melarang untuk memerangi sesama muslim ini mencakup orang-orang khawarij juga. Jadi sebagian orang tidak mau memerangi orang-orang khawarij dengan alasan mereka masih muslim. Min mithli qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, dan membunuh seorang muslim adalah kekufuran. Di catatan kaki disebutkan hadis ini riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Namun kekufuran di sini kata para ulama kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam.
membunuh sesama muslim ini kekufuran namun tidak mengeluarkan dari Islam. Membunuh sesama muslim bisa mengeluarkan dari Islam ketika istihlal, ketika meyakini pembunuhan itu halal. Ya, namun ala kulli hal hadis ini melarang kita untuk melakukan qital, ya, memerangi sesama muslim. Wa qad yatanazzahu ba'dhum an hadha intilaqan min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian orang juga itanazzah, berlepas diri dari orang-orang Khawarij. Artinya tidak mau memerangi orang-orang Khawarij. Karena mereka bertolak kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nari." Ketika dua orang muslim itu bertemu dengan masing-masing yang membawa pedang. Dua orang muslim ingin saling bunuh-bunuhan. Maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh dua-duanya di neraka. Catatan kaki nomor 2, hadis ini riwayat Bukhari Muslim dari hadisnya Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Maka ini juga hadis yang melarang untuk saling memerangi sesama muslim. Lakin waradat nususun tadullu ala takhsisi ba'dil masaili min hadzal qa'idati bihaitsu yushra'u qitaluhu. Namun terdapat dalil-dalil yang lain yang mengkhususkan sebagian masalah dari kaidah umum tadi. Kaidah umumnya tidak boleh memerangi sesama muslim. Ini kaidah umum, namun ada yang mengkhususkannya, ada yang mengecualikannya. Ada dalil yang mengecualikannya. Bihaitsu yushra'u qitaluhu. Dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya untuk memerangi orang-orang Khawarij. Min dzalika idza sala insanun 'ala muslimin liyakhudha malahu aw liyata'addiya 'ala irdihi aw liyasfaka dammahu jazalahu daf'uhu bima yastati'u. Contohnya dalil-dalil yang menunjukkan idza sala al-insanu 'ala muslimin. Ketika ada orang yang melakukan kezaliman atau melakukan kejahatan kepada seorang muslim dalam rangka untuk mengambil hartanya atau dalam rangka untuk merusak kehormatannya atau untuk menumpahkan darahnya, maka jazalahu daf'uhu bima yastati. Maka dibolehkan untuk mencegahnya, dibolehkan untuk membela diri sesuai dengan kemampuannya. Ya, ketika ada orang yang ingin merampok kita misalnya dan dia bawa senjata, apakah kita boleh melawan? Jawabannya boleh. Sebagaimana dalil yang akan disebutkan nanti. Boleh kita melawan perampok tersebut. Nah, kalau perampok tersebut muslim, kita juga muslim, apakah ini berarti memerangi sesama muslim? Jawabannya iya. Tapi ini hal yang dibolehkan karena terdapat pengecualian. Ya, kita baca. Fa illam yandafi illa bil qitali qatalahu. Kalau orang jahat tersebut tidak bisa dicegah kecuali dengan memeranginya, maka boleh memeranginya. Fa illam yandafi illa bil qatli jazalahu al qatlu. Dan andaikan orang jahat tersebut tidak bisa dicegah kecuali dengan membunuhnya, maka boleh kita membunuhnya. Semisal orang jahat tersebut membawa senjata api, tentunya ini berbahaya untuk kita dan juga orang-orang sekitar kita. Dan sulit kita cegah kecuali dengan harus melumpuhkannya atau membunuhnya. Maka dalam keadaan tersebut boleh kita membunuhnya dan mereka membela diri kita. Wala qisasu fi hadzal hali. Dan andaikan orang jahat tersebut terbunuh oleh kita dalam keadaan kita membela diri, maka kita tidak diqisas. Artinya kita tidak dihukum. Wa yadullu ala dzalika ma warada fi hadithi Sa'id bin Zaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan ini ditunjukkan oleh sebuah hadis dari Sa'id bin Zaid bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahidun." Barang siapa yang terbunuh untuk melindungi hartanya, maka dia syahid. Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka melindungi kehormatannya, maka dia syahid. Di catatan kaki disebutkan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhaha isnaduhu asy-Syaikh Al-Albani fi Irwa'il Ghalili. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Hadis ini sahih. Kata Nabi, orang yang terbunuh dalam rangka menjaga hartanya, maka dia syahid. Padahal orang ini melakukan perbuatan memerangi sesama muslim. Namun ketika dia terbunuh dalam keadaan dia menjaga hartanya, walaupun dia harus memerangi sesama muslim, dia tidak disalahkan oleh Nabi SAW. Bahkan dikatakan dia syahid. Wajah fil haditsil akhari,
Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Inna rajulan qala ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali." Ada seorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika ada orang yang datang ingin mengambil harta saya? Jika datang perampok kepada saya?" Qala la tuti'hu malaka. Kata Nabi, jangan berikan hartamu kepada dia. Qala ara'aita in qatalani? Qala qatilhu. Orang tadi bertanya lagi, bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah kalau orang tadi berusaha memerangi saya, berusaha membunuh saya? Maka kata Nabi, qatilhu, kamu juga perangi dia. Qala ara'aita in qatalani? Qala anta syahidun. Orang tadi bertanya lagi, bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah kalau orang tadi membunuh saya? Maka kata Nabi, kalau demikian engkau syahid. Qala ara'aita in qataltuhu? Qala huwa finnari. Orang tadi bertanya lagi, bagaimana menurut Anda kalau aku yang menang? Kalau aku membunuh dia? Qala kata Nabi, huwa finnar, dia di neraka. Engkau benar, engkau tidak salah. Perhatikan ya. Orang ini membunuh sesama muslim, namun tidak disalahkan oleh Nabi karena dia membunuhnya dalam rangka membela diri, dalam rangka untuk memerangi orang yang memerangi dia. Maka dari sini kita ketahui tidak semua memerangi sesama muslim itu terlarang. Ada beberapa kasus yang dikecualikan. Contohnya tadi, memerangi orang yang memerangi kita, dan juga termasuk di dalamnya memerangi orang-orang khawarij. Wa hadzal ma'na yadullu alaihi nususun katsiratun. Dan nas-nas yang banyak, dalil yang banyak, ini banyak yang semakna dengan hadis ini. Di catatan kaki nomor 4 disebutkan, hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan di sana ada faedah yang menarik tentang istilah syahid, namun akan kita baca pada sesi selanjutnya insyaallah. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.